Lagi dengan saya di channel Wafa Muhammad. Ora upload, ora bayaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel Wafa Muhammad. Akhir-akhir ini saya memang jarang upload terkait pembangunan tol Kediri Tulungagung. Memang saat ini untuk perkembangannya masih belum terlalu mencolok ya. Baik, jalan tol Kediri Tulungagung. Jalan tol ini diusulkan oleh PT Gudang Garam. Proyek ini merupakan kelanjutan dari jalan tol Kertosono Kediri. Proyek ini merupakan proyek strategis nasional sesuai dengan Perpres nomor 80 tahun 2019 tentang percepatan pembangunan ekonomi di kawasan Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, Lamongan, kawasan Bromo, Tengger, Semeru, serta kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan. Saat ini untuk perkembangannya memang belum terlihat lagi. Terakhir pertemuan dengan warga yang terdampak pada tanggal 16 Desember tahun 2022 lalu dalam rangka konsultasi publik. Setelah pertemuan konsultasi publik tersebut, warga diminta menunggu penlog turun. Setelah penlog turun, nanti akan dilakukan pengukuran. Dan saat ini di media massa sudah ramai kalau penlog tol Kediri Tulungagung sudah turun. Nah, jika benar-benar penlog tol Kediri Tulungagung sudah turun, kemungkinan sebentar lagi akan ada sosialisasi kepada para warga yang terdampak. Menurut kabarnya di media massa, penlog tol Kediri Tulungagung sudah turun sejak tanggal 4 Januari 2023 kemarin. Tetapi sampai saat ini masih belum ada kabar akan ada pertemuan atau sosialisasi lagi. Ya, kita tunggu untuk kebenarannya. Kemungkinan mereka masih menyiapkan beberapa hal sebelum diumumkan ke masyarakat, khususnya kepada warga yang terdampak pembangunan tol Kediri Tulungagung. Dilihat dari perkembangannya, tahap-tahapnya, perjalanan prosesnya sebenarnya sudah gercep atau gerak cepat. Tetapi memang prosesnya panjang, jadi kemungkinan pembangunan tol Kediri Tulungagung ini rasa-rasanya akan sedikit molor ya. Harapannya pembebasan lahan akan selesai pada akhir tahun 2023 ini. Tetapi untuk saat ini berita penurunan penlog masih belum ada pengumuman secara resminya. Menurut saya proses paling panjang adalah setelah penlog turun ini. Kenapa? Karena setelah turunnya penlog maka ke tahap selanjutnya, yaitu tahap 3, tahap pelaksanaan. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012. Dan pada tahap ini akan dilakukan inventarisasi dan identifikasi penguasaan, kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah. Di sini nanti akan dilakukan pengukuran, pemetaan bidang per bidang tanah, dan pengumpulan data pihak yang berhak dan objek pengadaan tanah. Nanti hasilnya akan diumumkan di kantor desa atau kelurahan. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Pasal 28 Ayat 1 dan Pasal 29 Ayat 1. Selanjutnya, penilaian ganti kerugian. Pada penilaian ini dilakukan bidang per bidang tanah yang meliputi tanah, ruang atas tanah dan bawah tanah, bangunan, tanaman, benda yang berkaitan dengan tanah, dan kerugian lain yang dapat dinilai. Pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Pasal 35 dikatakan, dalam hal bidang tanah tertentu yang terkena pengadaan tanah, terdapat sisa yang tidak lagi dapat difungsikan,
sesuai dengan peruntukan dan penggunaannya, pihak yang berhak dapat meminta penggantian secara utuh atas bidang tanahnya. Jadi jika sisa tanahnya yang terdampak tidak bisa difungsikan lagi, bisa diajukan pembebasan secara utuh, secara keseluruhan ya. Selanjutnya, musyawarah penetapan ganti kerugian. Dalam hal ini tidak terjadi kesepakatan mengenai bentuk dan atau besarnya ganti kerugian. Pihak yang berhak dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan negeri setempat dalam waktu paling lama 14 hari kerja setelah musyawarah penetapan ganti kerugian. Jadi di sini apabila warga yang terdampak tidak setuju dengan besaran ganti kerugian, bisa mengajukan ke pengadilan negeri setempat. Selanjutnya, pemberian ganti kerugian. Ganti kerugian diberikan kepada pihak yang berhak berdasarkan hasil penilaian yang ditetapkan dalam musyawarah penetapan ganti kerugian. Pada saat pemberian ganti kerugian, pihak yang berhak menerima ganti kerugian wajib melakukan pelepasan hak dan menyerahkan bukti penguasaan atau kepemilikan objek pengadaan tanah kepada instansi yang memerlukan tanah melalui lembaga pertanahan. Selanjutnya, pelepasan tanah instansi. Untuk hal ini sepertinya tidak perlu dibahas karena ini adalah pihak internal dari pemerintahan, supaya tidak menambah beban pikiran kita. Tetapi jika ingin mengetahui bisa membaca Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Pasal 45. Nah, sementara hanya sebatas ini yang bisa saya sampaikan. Karena memang belum ada pengumuman resminya, kita tunggu aja pengumuman resminya turunnya penlok tol Kediri Tulungagung. Jika ada yang salah mohon dibetulkan, dan jika ada yang benar jangan disalahkan. Terima kasih. Ora upload, ora bayaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.